Kok ditunggu? Kenapa kok nggak didorong? Kami sudah dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di saluran Sandasan channel Lingkar Jatim. Kali ini saya mendatangkan tamu yang luar biasa, Bang Mehmet Jenggot di masyarakat sepak bola pasti tahu. Bahkan ini tidak hanya di lokal, bahkan internasional tahu yang namanya Bang Mehmet Jenggot ini, yang sering menjadi komando di depan tribun. Itu adalah dia, Bang Mehmet Jenggot. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Kakanda. Ini lama sebetulnya kita nggak ketemu ya, COVID ini ya. Betul. Lama sekali nggak ketemu. Ya, sambil lalu berbagi cerita tentang masalah dunia persporteran ini, karena rirohnya supporter itu beda dengan komunitas-komunitas yang lain. Betul. Yang kalau komunitas yang lain itu punya semangat, tapi ada tujuan yang bersifat materialistik kayaknya. Kalau di supporter ini kayaknya urusan burleburan bahasa Maduranya. Tapi semangatnya lebih daripada yang lain-lain. Coba ceritakan sedikit, Dinda, tentang masalah persupporteran itu makhluk apa sebetulnya ini? Oke, terima kasih Kakanda Aliman. Supporter ini memang unik. Jadi komunitas yang unik, bisa dibilang supporter ini barisan orang-orang gak waras. Ya. Orang-orang gak waras ini. Karena gini, kita datang ke stadion mendukung tim kebanggaan. Kita beli karcis, beli tiket, ya kan, masuk ke stadion. Tapi masuk bukan hanya masuk aja. Di situ kita disuruh bukan disuruh sih, memang wajib mensupport, bersuara, bernyanyi, berteriak, berjingkrak itu selama 90 menit. Itulah uniknya supporter gitu. Itu kalau di home. Beda lagi kalau di away. Ketika kita away, contoh kita away itu tandang. Kita main ke Bandung. Kita kalkulasi perjalanan sini Bandung berapa jam. Yang kita tonton loh cuma 90 menit. itu dibela gitu. Itu dibela. Meskipun tidak jalan darat, ada keterbatasan ongkos, itu kan jalan darat itu dibela-belain sampai ke Bandung gitu. Betul. Itu uniknya komunitas supporter gitu ya. Betul, ya. Ini salah satu hal yang penting untuk dipahami oleh pengunjung channel Lingkar Jatim, bahwa supporter itu semacam itu gila. Tidak waras kalau bahasanya. Komunitas tidak waras kalau bahasanya Bang Mehmet Jenggot ini. Terus awalnya Bang Mehmet masuk, kenapa kok ikut-ikut gila gitu dah dalam dunia persportan itu? Sejak kapan itu Bang Mehmet? Saya aktif di supporter mulai dari usia sekitar 15 tahun. Jadi waktu itu Madura belum ada klub. Belum ada klub ya? Bangkalan belum ada klub. Terus saya waktu itu masih senang, masih jadi bonek, masih dukung Persebaya. Supporter Persebaya. Tapi masih main di Gelora 10 November masih. Tapi setelah Bangkalan punya klub Perseba Bangkalan sejak tahun 2009, disitulah lahir Kacong Mania. Oh, Kacong Mania. Tanggal 4 bulan 6. Masih ingat ya? Iya. Tanggal 4 itu bentuk apa, gara-gara kegilaannya itu ya, ingat semua. Karena kami bangga dengan kegilaan kami. Oh iya, ini uniknya lagi nih. Orang gila justru bangga dengan kegilaannya, itulah supporter. Iya, lanjut Dinda. Di sini juga waktu 2009 Kacong Mania lahir, yang ada di benak saya dan teman-teman itu cuma satu. Waktu itu ingin membuktikan bahwa Bangkalan juga punya pemuda yang kreatif lewat dunia supporter ini, dan ingin merubah mindset bahwa supporter ini hanya tukang kisruh, hanya tukang ini, hura-hura. Dan ini sudah kami buktikan. Kami Kacong Mania selama bertanding di Bangkalan
kami pernah kalah di kandang, tapi pot-pot di jalanan ini masih tetap terjaga ya. Jadi tidak ada rusuh di situ. Jadi yang kami tanam ke teman-teman itu adalah kita harus siap menang dan juga harus siap membuang image hura-huranya itu ya. Betul. Dan itu terbukti dijaga oleh teman-teman Kacong Mania gitu ya. Baik tandang maupun di home gitu ya. Iya. Itu uniknya kalau di tingkat Kabupaten Bangkalan, dan sekarang kan Kacong Mania itu dikenal tidak hanya Bangkalan tapi Madura gitu. Kalau kelas Madura gimana? Sebenarnya gini, jadi Kacong Mania ini lahir karena adanya Persiba Bangkalan. Tapi beberapa tahun setelah itu lahirlah klub yang bernama Madura United. Jadi beberapa supporter yang ada di Madura. Jadi contoh Sampang itu ada Persesa. Nama supporternya Trunojoyo Mania. Pamekasan juga ada Persepam. Nama supporternya Taretan TV. Sumeneb juga ada. Persu Sumeneb nama supporternya Pecot Mania. Ketika klub lokal kita tampil, kita ada di klub lokal kita. Berarti bernama Kacong Mania bukan? Dengan nama masing-masing. Inilah indahnya supporter di Madura. Oh gitu. Jadi walaupun beda warna, beda nama, tetap satu tujuan mendukung Madura United untuk sekedar mengangkat nama Madura, bahwa Madura ini punya pemuda-pemuda yang kreatif. Ya, artinya itulah salah satu bentuk kegilaan dari supporter gitu ya. Meskipun itu dibatasi oleh daerah, tapi ketika sudah bicara Madura itu menyatu. Ya. Bahkan kalau bicara Jawa Timur menyatu. Bicara PSSI tentang masalah tim nasional menyatu gitu ya. Ini uniknya di sini kalau supporter ini. Ini cerita untuk di Bangkalan dan Madura gitu ya. Meskipun prestasi yang dibangun khususnya di Bangkalan ini tidak begitu membanggakan ya, tapi semangat Kacong Mania masih tetap ya Bang Min. Ya, pasti. Jadi meskipun sekarang ini putaran kompetisi dihentikan di Covid ini, masih ada koordinasi dengan teman-teman Kacong ini. Istilahnya kalau di Kacong? Selama ini setelah di masa-masa pandemi ini, komunikasi kita dengan teman-teman Kacong baik itu yang ada di Madura, di luar Madura, bahkan di luar Indonesia itu dengan cara pakai daring itu. Jadi komunikasinya di situ. Jadi pandemi tidak menyurutkan niat kami untuk putus silaturahmi. Pandemi tidak memutus hubungan antara anggota Kacong gitu ya. Betul ya. Nah, ini gila lagi. Uang kompetisinya masih dihentikan, masih terus begitu ya. Ini kan banyak hal yang menjadi anggapan di masyarakat, supporter itu adalah kelompok hura-hura, kelompok ini dan segala macamnya, dan tidak masuk akal di bagian masyarakat. Kenapa kok bisa mesti seperti itu? Nah ini mungkin dorongan itu perlu untuk diceritakan oleh Bang Mimit gitu. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Semangatnya, uang yang dikejar hanya burleburan kan gitu kan. Kok sampai bahkan luka sedikit pun tidak apa-apa karena hanya untuk membela burleburannya, kalau istilah kesenangannya lah dalam bahasa Indonesia. Kalau Bang Dora burleburan. Kenapa kok bisa timbul semangat semacam itu Bang Mimit? Ini kan gak masuk akal bagi orang-orang yang di luar masyarakat. Supporter gak masuk akal ini. Bener-bener gila dalam perspektif gila yang sebenarnya gitu. Ya itulah gilanya kami gitu ya. Dan kami tetap bangga dengan kegilaan kami gitu. Nah, jadi gini, totalitas atau loyalitas buat kami adalah sebuah kebanggaan, mendukung kebanggaan. Ini demi diangkatnya nama daerah kami. Jadi sepak bola ini kan sebenarnya promosi paling murah. Ini contoh nih. Ada yang tahu nggak sebelumnya dengan Lamongan? Nggak ada. Ada ya. Karena
kalau hanya WBL dan lain sebagainya nggak ada yang kenal di situ. Tapi karena Persela lah Lamongan itu jadi terkenal. Orang se-Indonesia bahkan dunia Bahkan tahu Lamongan. Oh iya. Jadi memang kalau boleh kami punya harapan. Sebenarnya kita ini kan punya stadion yang bagus, standar nasional. Harapan, kalau boleh kami punya harapan, kami pengennya Perseba Bangkalan ini bangkit dan tampil di level tingkat tertinggi. Jadi bisa live terus di TV nasional, ya kan, ditonton oleh di samping ada di samping menyajikan hiburan ke teman-teman supporter, itu juga mempromosikan Bangkalan gitu ya. Betul. Nah, ini nasionalismenya tumbuh juga kalau begitu supporter ini. Bang Mimin melihat Perseba Bangkalan dan persepak bolaan di Bangkalan khususnya secara umum di Madura, gimana menurut Mas Mimin perkembangan persepak bolaan di Bangkalan? Kalau kita lihat perkembangan sih Bangkalan ini masih jalan di tempat ya. Ya harapan kami untuk musim saat ini, untuk musim sekarang tahun 2020 ini, dengan pengurus yang baru, dengan manajer yang baru, ketua KONI yang baru, ini berharap ada perubahan. Ini ketua KONI-nya masih muda, ketua Persebanya masih muda, semangat mudanya kami tunggu untuk musim 2020 ini. Kok ditunggu? Kenapa kok nggak didorong? Kami sudah dorong. Ya. Kami sudah. Beberapa bulan yang lalu kami juga sempat mengadakan sarasihan sepak bola Bangkalan. Oh gitu. Ditaruh di pendopo Bangkalan. Kalau nggak salah waktu itu moderatornya Bapak Ali Haris gitu ya. Itu salah satu support dan dukung dorongannya itu ya. Dari Kacau Mania. Iya, betul. Sekarang tinggal menunggu gitu. Karena didorong sudah. Dorong sudah. Ini nggak sampai sekarang masih belum. Ya mungkin COVID perlu dimaklumi juga. Betul. Tapi walaupun bagaimana, harapan besar karena di Bangkalan ini mempunyai stadion yang berstandar nasional dan ini betul-betul diharapkan oleh teman-teman Kacong ya, agar tidak berjalan di tempat. Betul. Masa fasilitasnya sudah ada, kok mau berjalan di tempat terus? Betul. Apa itu yang salah? Mungkin sebelum-sebelumnya orang yang megang sepak bola yang salah, tidak mempunyai semangat seperti supporternya. Kalau itu saya agak bisa berkomentar. Oh gitu ya. Karena itu di luar ranah kami. Kami supporter hanya bisa berbicara soal dunia supporter dan kami hanya bisa berharap dan bermimpi bahwa Bangkalan punya klub yang bagus, tampil di stadion yang sudah standar nasional. Jadi sudah bukan tidak mungkin lagi atas nama Bangkalan kita sering lihat nama Bangkalan di TV swasta. Meskipun timnya bukan Bangkalan ya, tapi Madura United gitu. Kalau iya betul, tapi tetap harapan terbesar kami adalah tetap Perseba. Perseba itu yang bisa maju.